Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Baik, terima kasih. Pagi anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Tetap semangat terus ya. Tetap semangat belajar, tetap semangat menjaga kesehatannya, tetap semangat ibadahnya, tetap semangat doanya, tetap semangat mengajinya, uminya, dan juga Al-Qur'annya. Terima kasih anak soleh dan soleha. Hari ini kita akan kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Kelas 3 SD Pastabikul Khairat. Dan materi pembelajaran kita hari ini adalah bab 5 yaitu makna sholat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah Ananda dapat menyebutkan arti sholat dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan contoh inti ibadah sholat dengan benar. Dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar, ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik, di sini dalam Quran surah Al-Kautsar dijelaskan bahwa maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Jadi materi kita hari ini adalah tentang sholat. Pengertian sholat secara bahasa artinya adalah ibadah atau doa. Sedangkan secara istilah, serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan berdoa dengan khusyuk. Itu adalah pengertian secara bahasa dan juga secara istilah. Sudah paham ya anak soleh dan soleha? Selanjutnya, sholat itu sangat penting bagi umat Islam. Sholat adalah tanda syukur kita karena udah diberikan nikmat yang sangat banyak. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Jadi sholat itu dianjurkan untuk mulai kalian belajar mulai dari umur 7 tahun. Dan di dalam ayat Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan juga dapat mencegah perbuatan mungkar. Dalam hadis Nabi selanjutnya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka berarti ia telah menegakkan agamanya, yaitu agama kita Islam. Barang siapa meninggalkannya, meninggalkan sholatnya, maka ia telah meruntuhkan agama Islam itu sendiri. Hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ibadah sholat, bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya adalah dengan tepat waktu, tertib, dan disiplin dalam melaksanakan sholat. Waktu-waktu sholat itu yang pertama adalah subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang kelima isya. Ini adalah waktu-waktu sholat. Sholat menjadi salah satu rukun Islam. Dan sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab, dipertanggungjawabkan di akhirat adalah sholat. Jadi sholat ini adalah penting karena sholat adalah perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti dan ditanyakan pertama kali.
Dan sholat adalah salah satu ibadah yang tidak bisa diulang. Contoh, zakat, kalau tidak bayar zakat bisa kita bayar lagi. Naik haji, kalau kita tidak punya uang, nanti kita punya uang bisa naik haji. Apalagi rukun Islam yang lainnya. Kalau ketika kita pasti membaca syahadat. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga puasa. Kalau kita puasa, tapi batal puasanya, apakah bisa diganti, Pak? Bisa diganti. Selanjutnya, yang keempat, membayar zakat. Bisa, kalau seandainya kita belum bayar zakat, setelah itu kita bayar zakat. Kalau yang naik haji, ketika kita tidak punya uang, tapi ketika kita mampu kita naik haji. Tapi sholat, ketika sholat itu kita tidak lakukan, dan kita tinggalkan sampai 5-10 tahun yang lalu, tidak pernah kalian kerjakan, maka itu adalah salah satu dosa. Baik, terakhir adalah ayo berlatih anak soleh dan soleha. Yang pertama adalah apa arti dari sholat? Yang kedua, sholat dapat mencegah perbuatan titik-titik dan titik-titik. 3, amal apa yang dihisap pertama kali di akhirat? 4, tuliskan hadis tentang sholat. Baik, terima kasih anak soleh dan soleha. Semoga pelajaran hari ini berkah dan bermanfaat. Dan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Semuanya amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.